Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kita tetap selalu bergantung kepada Tuhan, menaruh harap kita kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan hidup kita selain percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kita masih terus belajar tentang pelayanan orang percaya. Biar kiranya kita semakin memahami, mengerti, sehingga kita tahu siapa diri kita dan siapa iblis di hadapan kita. Dia tahu persis siapa diri kita ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita berdoa dan berharap tipu dayanya terbongkar ketika kita belajar tentang pelayanan orang percaya. Sehingga kita tidak perlu lagi takut kepada iblis, tetapi kita tetap harus berjaga-jaga karena senjatanya bernama tipu daya. Dan iblis selalu membangun ketidakmengertian dan dia membangun roh ketakutan dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mengerti bahwa ada urapan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Pada masa gereja mula-mula, kita biasa dan membaca dan melihat bagaimana mujizat-mujizat itu pasti terjadi dan selalu terjadi. Banyak sekali catatan-catatan yang kita bisa lihat di dalam sejarah gereja di awal gereja mula-mula. Misalkan saja di Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-10 saya bacakan bagi kita. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga dia diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kita melihat orang ini sebenarnya ada pada zaman Yesus juga. Tetapi dia tidak mengalami mujizat dan kesembuhan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, kita melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan orang ini lumpuh sejak lahirnya. Sehingga dia selalu diusung, diangkat. Dan pekerjaannya tiap-tiap hari di pintu gerbang bait Allah itu, di gerbang indah itu, meminta sedekah kepada orang-orang yang lalu lalang di situ. Dan ketika kebetulan Petrus memiliki kebiasaan berdoa, ya, satu hari 3 kali, jam 9, jam 12, jam 3. Dan ketika Petrus mau masuk ke bait Allah, orang ini melihat dan dia berharap orang lumpuh ini bisa dapat sedekah, bisa dapat sesuatu. Dan Petrus berkata, "Lihat kepadaku, emas dan perak tidak ada kepadaku, tapi apa yang kupunya." Nah, ini penting sekali. Apa yang saudara punya dalam hidup saudara. Petrus dan Yohanes tidak punya emas dan perak. Terkadang kebanggaan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, justru bukan Yesus. Kebanggaan kita adalah harta benda. Tetapi hari ini kita mau belajar, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Karena emas perak belum tentu bisa membangkitkan orang mati. Tetapi dalam nama Yesus, dia berkata, "Bangkitlah." Dan orang ini dikuatkan mata kakinya. Dia melonjak, dia melompat, dia berjalan ke kiri dan ke kanan. Dan kita melihat di bait Allah itu terjadi kegemparan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Karena orang itu mengalami mujizat yang dahsyat. Orang yang lumpuh dari lahir, sehingga kalau kita baca di pasal 4 terjadi perdebatan. Karena waktu itu ada banyak orang juga tidak percaya. Tapi orang lumpuh itu berkata bahwa dia sudah sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kita melihat bahwa pelayanan mujizat ini adalah sesuatu yang luar biasa di masa
mula-mula gereja. Karena itu saya berharap Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa saudara harus memahami kebenaran ini. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dengan nama Yesus kita mengusir setan-setan, mendoakan orang sakit, bahkan iblis coba meracuni kita, melemahkan kita. Racun ular sekalipun kalajengking tidak mampu. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 28, ketika Rasul Paulus di sebuah tempat di Malta, dalam pasal 28 ayat 3 mulai. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Ular beludak ini ular yang sangat beracun sekali. Dan ular beludak ini karena panas api yang Paulus nyalakan api itu, ular beludak ini menggigit tangan Paulus. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah. Seketika itu juga, tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Kita lihat sebuah peristiwa yang luar biasa. Ketika orang Israel digigit ular beludak, kita sama-sama tahu bagaimana proses ular tedung itu begitu cepat sehingga ada banyak orang, ribuan orang mati. Dan sampai mereka bisa melihat yaitu ular tembaga itu dan mereka hidup. Nah, kita lihat bahwa penyertaan Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Karena itu saya mau meyakinkan kita semua, saya mau meneguhkan Bapak Ibu semua bahwa ada kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah itu ada pada saudara. Tapi saudara jangan pula mencobai Tuhan, lalu saudara cari ular, sulu ular itu gigit tangan saudara, lalu saudara nanti mati, lalu saudara berkata di mana kuasa Tuhan. Tidak, kita tidak mencobai Tuhan seperti banyak orang. Kalau betul kau percaya Tuhan seperti kata Alkitab, ya diracun nggak apa-apa, lalu kita minum racun, ya saudara pasti mati. Itu namanya mencobai Tuhan. Tapi yang dimaksud adalah ketika saudara coba dicobai, coba diserang oleh kekuatan iblis, oleh racun-racun, santet, dukun, teluh, itu nggak bisa mempan kepada kita orang percaya. Dan buktinya siapa? Paulus kita lihat ketika dia tidak sengaja sedang bakar-bakar, keluar satu ular yang sangat beracun, mematuk tangannya. Dan orang-orang melihat, wah ini mereka salah sangka, Paulus ini memang orang jahat. Ini buktinya, dia nggak lepas dari situasi badai laut, tapi sekarang dipatok ular, dia pasti mati. Ternyata dia nggak mati. Sampai mereka berkata, siapa orang ini? Dan ini dahsyat sekali. Dalam pelayanan-pelayanan, teman-teman saya, saudaraku di pedalaman, terkadang mereka diracunin, disantet, dengan tujuan dikasih makan, dia tidak tahu dia makan. Tapi ternyata setelah ditunggu beberapa waktu, dia tidak mati. Sampai orang itu akhirnya bertobat. Satu teman saya, saudaraku, dia satu hari ditanyain oleh seorang dukun. Karena tadi malam rupanya dia dikerjain. Dan ternyata besok paginya ditanya, gimana keadaannya? Biasa-biasa saja. Besoknya dikerjain lagi. Tidak mempan juga Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia bertanya, kamu ini bergurunya di mana? Siapa gurunya? Dia berkata, gurunya ya saya nggak berguru kemana-mana, cuma saya percaya kepada Yesus. Lihat, jadi percaya kepada Yesus itu memungkinkan saudara disertai dengan tanda-tanda mujizat dan heran. Percaya kepada Yesus membuat kita dilindungi, dijagai daripada serangan-serangan iblis, serangan-serangan orang jahat. Ya, karena itu peliharakanlah percaya saudara itu kepada Tuhan. Jangan main-main saudara-saudaraku, jangan setengah-setengah. Karena itulah janji Tuhan untuk kehidupan kita. Kita lihat saudaraku di gereja mula-mula ini betul-betul bagaimana mujizat dan kuasa Allah itu terjadi secara luar biasa. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 5 misalnya, ayat yang ke-16, saudara-saudaraku, di sana dikisahkan ya bagaimana tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di situ diceritakan. Dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Lihat saudaraku, luar biasa sekali. Banyak orang datang bawa siapa? Orang sakit, orang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Itulah yang pernah terjadi di Kisah Rasul. Orang bawa berbagai macam orang sakit tidur di tepi jalan berharap.
Karena ketika Petrus atau Yohanes lihat lewat bayang-bayangnya menyembuhkan. Dan saya percaya hal ini seharusnya menjadi pelayanan yang wajar dan biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Mulai praktekkan. Saudara-saudaraku, kalau engkau sakit, tumpang tangan, doakan sendiri. Kalau ada keluargamu, bahkan kalau ada orang kerasukan roh jahat, saudara berdoa, gunakan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kau lawat setiap anak-anakmu dengan kebenaran firman-Mu ini. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Biar kami boleh percaya, tetap teguh, dan kami boleh melihat hari lepas hari mujizat Tuhan yang tidak pernah berubah itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.